Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas proyek rancangan usaha, yaitu Anywhere Batik. Saya Zanila Uzaifa dengan akhiran NIM 110. Saya Viva Isnarah Melianti dengan akhiran NIM 032. Saya Anissa Zuha dengan akhiran NIM 087. Dan saya Dilaratna Gunawan dengan akhiran NIM 098. Oke, untuk latar belakangnya sendiri, batik merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang diakui oleh dunia. Di era globalisasi yang didominasi oleh tren fashion modern, batik kerap dianggap sebagai pakaian yang hanya dipakai oleh secara formal atau budaya tertentu. Anywhere Batik ini hadir sebagai solusi untuk mengubah persepsi tersebut dengan memadukan motif batik dalam berbagai fashion casual dan aksesoris yang dapat digunakan sehari-hari. Untuk gambaran umum usaha yang kami miliki ini, yaitu sebuah sebuah konsep bisnis yang menghadirkan batik dalam bentuk yang lebih modern dan fleksibel, sehingga bisa dikenakan dalam berbagai kesempatan seperti acara mencakup berbagai fashion formal maupun non-formal, seperti kemeja, celana, jaket, rok, inner, dan outer. Semuanya menampilkan motif batik yang khas. Kemudian untuk prospek permintaan dan estimasi pertumbuhan sendiri, Anywhere Batik memiliki prospek cerah karena tren fashion yang mengapresiasi perpaduan budaya tradisional dan desain modern. Kesadaran akan pelestarian desain modern budaya lokal, terutama di kalangan milenial dan Gen Z, semakin mendorong permintaan batik kasual. Dengan inovasi desain dan pemanfaatan platform digital, Anywhere Batik berpotensi ekspansi pasar secara nasional dan internasional. Untuk data permintaan agregat sendiri, berdasarkan laman website solopost.com, nilai ekspor batik rata-rata meningkat 5-10% setiap tahun. Berdasarkan wawancara pedagang, jumlah pesanan selama 3 bulan terakhir yaitu ada 250 dress batik yang dibutuhkan, kemudian ada 300 kemeja batik, dan ada 350 celana batik yang dibutuhkan. Kemudian untuk intensitas persaingan sendiri, Anywhere Batik bersaing dengan perusahaan pesaing yang menawarkan produk serupa, baik dari merek besar maupun usaha kecil. Banyak bisnis yang terus berinovasi dengan desain modern dan memanfaatkan e-commerce untuk menjual produk mereka secara luas. Selain itu, Anywhere Batik juga harus bersaing dengan produk impor yang harganya lebih murah. Selanjutnya kita memasuki aspek pasar. Karakteristik produk dari Anywhere Batik yaitu merupakan brand fashion yang menggabungkan keindahan batik tradisional dengan desain modern untuk menciptakan produk yang relevan dengan gaya hidup sehari-hari. Produk Anywhere Batik mencakup berbagai item fashion untuk acara formal maupun non-formal, termasuk kemeja, celana, jaket, rok, inner, dan outer, yang kesemuanya ini menampilkan motif batik yang khas. Kemudian di sini dapat dilihat beberapa produk dari Anywhere Batik. Di sini ada rok batik atau batik kain yang dapat digunakan sebagai fashion untuk anak muda. Kemudian yang gambar di tengah ini menunjukkan perpaduan dari motif batik dengan kain polos. Dan yang ketiga ini menunjukkan bahwa batik ini dapat diolah menjadi pakaian yaitu outer dan rok batik. Segmentasi pasar dari Anywhere Batik sendiri ada dua. Yang pertama yaitu anak muda, yang mana anak muda ini berusia 16-35 tahun dan memiliki kesadaran tinggi terhadap budaya lokal dan mengikuti tren fashion terkini. Kemudian yang kedua yaitu wisatawan asing yang banyak mengunjungi daerah Yogyakarta. Kemudian pasar potensial, di mana pasar potensial ini diambil dari rata-rata jumlah produksi batik di Indonesia sebanyak 500 juta meter per tahun, dengan Jogja merupakan peringkat ketiga produsen batik dengan rata-rata produksinya adalah 19,52% dari rata-rata produksi total. Kemudian di Yogyakarta sendiri terdapat 120 perusahaan produsen batik dan ada juga 5 juta wisatawan dalam 6 bulan terakhir. Kemudian 640.000 mahasiswa sebagai konsumen dari produk batik ini. Sehingga dapat ditentukan bahwa produksi batik Jogja 97 juta meter per tahun dan konsumsi batiknya adalah 100 juta meter per tahun. Sehingga kekurangan dari
produksi batik ini adalah 3 juta meter persegi. Selanjutnya di market share ini berdasarkan pasar potensial yang sudah dijelaskan tadi terdapat 3 juta kekurangan dari produksi batik industri Indo itu sendiri adalah 3 juta per tahun. Nah, untuk satu unit produk ini membutuhkan 2,5 meter kain sehingga untuk 3 juta meter per tahun sama dengan 1,2 juta produk per tahun atau 100.000 produk setiap tahun. Nah, untuk Anywhere Batik ini dapat memenuhi pasar sekitar 10% dari kebutuhan total, yaitu 10.000 produk per bulan. Nah, untuk strategi pemasaran yang digunakan di Anywhere Batik ini adalah strategi mix. Untuk yang pertama, produk ini ditargetkan untuk anak muda di usia 16 sampai 35 tahun yang mereka itu ingin berpenampilan modis namun tetap berbudaya dengan menampilkan budaya-budaya lokal seperti penggunaan batik. Lalu untuk harganya ini dimodifikasi dengan harga yang terjangkau dan sesuai dengan kualitas bahan yang digunakan. Lalu untuk tempat pemasarannya ini ada online dan juga offline. Untuk yang online mungkin bisa melalui marketplace seperti di TikTok Shop ataupun Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Untuk yang offline, kami akan melakukan kemitraan dengan beberapa mahasiswa seperti UPN, UGM, UMY, dan UII untuk dapat diikutkan dalam event-event tertentu. Lalu ada pop-up store, itu yang akan diadakan di Malioboro dan Prawiro Taman dengan tujuan meningkatkan visibilitas merek. Lalu untuk promotion, kita akan melakukan kerjasama dengan beberapa influencer untuk dapat memasarkan produk kami. Kemudian ini ada produk life cycle, ada 5 tahapan. Untuk yang pertama ini di tahap pengenalan, di mana tahapan ini akan digencarkan kualitas produk karena kami ingin memberikan first impression kepada customer bahwa kualitas produk kami ini sangat baik. Yaitu sekitar 3 sampai 5 bulan. Lalu untuk yang pertumbuhan ini akan berlangsung selama estimasi 6 sampai 18 bulan. Dan di sini kita akan menggencarkan di bagian iklannya. Lalu untuk di tahap kedewasaan akan berlangsung selama 2 sampai 6 tahun, yang dimana di sini mungkin kita akan menggunakan strategi permainan harga. Lalu untuk yang di tahap kejenuhan akan berlangsung sampai 1 sampai 2 tahun, yang dimana di sini kita akan melakukan improvisasi packaging dan juga menambah inovasi produk, lalu sampai di tahap penurunan yang tahapan ini merupakan terjadi setelah adanya tahap kejenuhan. Selanjutnya adalah harga produk. Untuk penentuan harga Anywhere Batik ini akan didasarkan pada biaya produksi dari masing-masing produknya, serta disesuaikan dengan target pasar dan strategi brandingnya. Harga yang kompetitif dapat diletakkan dengan penetapan harga produk mulai dari 75.000. Selanjutnya untuk penentuan harganya, di sini untuk biaya bahan bakunya ada 3 macam kain. Yang pertama ada kain batik, lalu yang kedua ada kain katun, dan yang ketiga ada kain parasut. Untuk kain batik sendiri dipatok dengan harga 30.000 per meter, kain katunnya 20.000 per meter, dan kain parasut 30.000 per meter dari harga pasaran pada umumnya. Selanjutnya untuk penentuan harganya mulai dari kemeja, di sini ada penggunaan bahan bakunya ada 2 macam, yaitu untuk kain batik dan kain polos, di mana kain batiknya itu ada 60% dan kain polosnya 40%. Untuk harganya sendiri, dengan begitu per unitnya untuk kain batik mencapai 36.000 dan kain polosnya 16.000 sehingga total biaya bahan baku langsungnya menjadi 52.000 per unit. Sedangkan untuk biaya tenaga kerja langsung adalah sekitar 15.000 per unitnya, sehingga didapatkan biaya utama yang diperoleh dari bahan baku langsung ditambah dengan tenaga kerja langsung, sehingga diperoleh hasil 67.000 per unit. Sedangkan biaya overhead ini didapatkan dari biaya-biaya tidak langsung dan biaya-biaya lainnya, sehingga untuk per unitnya ini didapatkan sekitar 500 per unitnya. Sedangkan selanjutnya yaitu mengenai biaya manufakturnya diperoleh dari biaya utama ditambah dengan biaya overhead, sehingga diperoleh 67.500 per unit untuk kemeja, dan biaya komersial di sini diperoleh dari biaya-biaya beban seperti beban administrasi maupun beban pemasaran dan lain sebagainya, di mana untuk per unitnya ini mencapai 500 rupiah.
Sehingga untuk total biaya operasional dari kemeja ini diperoleh hasil dari biaya manufaktur ditambah dengan beban komersial diperoleh 68.000 per unit. Dengan begitu kami menetapkan harga jualnya 80.000 per unit. Untuk celana ini perhitungannya sama dari perhitungan biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan sebagainya hingga diperoleh biaya operasional 81.000 per unit dengan harga jual yang kami tetapkan 95.000 per unit. Kemudian untuk produk selanjutnya ada rok dengan cara perhitungan yang sama diperoleh total biaya operasional dan harga jual yang ditetapkan ada 85.000 per unit. Selanjutnya untuk jaket, di sini masih sama juga perhitungannya, sehingga untuk harga jual yang kami tetapkan adalah senilai 140.000 per unit. Dan terakhir ada untuk produk inner dan outer, di sini total biaya operasionalnya sebesar 58.500 dengan harga jual yang kami tetapkan 75.000 per unitnya. Oke, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.